Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang dimana di dalamnya dilarang untuk kita menunaikan sholat. Dan akan dibahas pula mengenai sholat-sholat yang dikecualikan dan diperbolehkan di dalam waktu tersebut untuk ditunaikan. Secara umum ada 3 waktu yang tidak diperbolehkan di dalamnya untuk menunaikan sholat, yaitu ketika setelah sholat fajar hingga terbitnya matahari atau ketika masuknya waktu isyraq. Dan yang kedua, ketika matahari sejajar di atas kepala pada siang hari hingga matahari condong ke arah barat, yaitu masuknya waktu zuhur. Dan yang ketiga, setelah sholat asar hingga masuknya waktu maghrib, yaitu terbenamnya matahari. Terkecuali pada hari Jumat, yaitu ketika masuknya waktu istiwa atau ketika matahari sedang tegak di atas kepala, maka diperbolehkan di dalamnya menunaikan sholat hingga masuknya waktu sholat Jumat. Begitu pula diperbolehkan untuk menunaikan sholat di dalam waktu yang dilarang tadi ketika sedang berada di Mekah, yaitu tepatnya di Haram. Maka ketika kita sedang berada di area Haram, kita diperbolehkan untuk menunaikan sholat sebanyak apapun yang kita mau dan kapanpun kita mau, maka tidak ada larangan di dalam situ. Dan salah satu dalilnya adalah riwayat dari salah seorang sahabat, yaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata bahwasanya syahida indi rijalun mardiyuna wa ardhahum indi Umar, telah bersaksi beberapa orang yang terpercaya kepadaku dan yang paling terpercaya di antara mereka adalah Umar. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis sholati ba'da subhi hatta tusyriqa syamsu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sholat setelah subuh hingga bangkitnya matahari atau ketika masuk waktu isyraq. Wa ba'dal asri hatta taghruba, dan ketika setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Lalu bagaimanakah hukum untuk menunaikan sholat qodho pada waktu yang dilarang tersebut? Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya boleh menunaikan sholat qodho di semua waktu-waktu yang dilarang yang telah disebutkan tadi. Salah satu dalilnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha ayyusalliha idza dzakaraha, bahwasanya barang siapa yang lupa akan sholat atau tertidur darinya, maka kafaratnya adalah dengan menyolatinya atau menunaikan sholat itu ketika dia mengingatnya. Kemudian, apakah hukum menunaikan sholat yang mempunyai sebab di dalam waktu-waktu yang telah dilarang tersebut? Maksud dari sholat yang mempunyai sebab di sini contohnya adalah sholat gerhana, sholat tawaf, dan sholat jenazah. Maka ahlul ilm berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya menunaikan sholat yang mempunyai sebab tersebut pada waktu yang dilarang. Adapun mazhab Syafi'iyah, mereka memperbolehkan untuk menunaikan sholat yang mempunyai sebab pada waktu-waktu yang dilarang tersebut. Adapun dalilnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, yaitu Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'atain. Apabila seorang dari kalian memasuki masjid, maka hendaknya dia tidak duduk hingga dia telah menunaikan sholat raka'atain atau sholat 2 rakaat sunnah. Adapun sholat yang tidak mempunyai sebab atau yang biasa dinamakan sholat sunnah mutlak, maka tidak diperbolehkan ditunaikan dalam waktu-waktu yang dilarang tersebut.
Sampai situ saja pembahasan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.